pada akhirnya secara politik kami tidak dilindungi, secara politik kami gagal. Hari ini kami melahirkan Partai Buruh Pak sebagai alat negosiasi, sebagai alat untuk melancarkan kuasa administratif konstitusional. Hidup Partai Buruh! Hidup Partai Buruh! Jadi yang warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6, menuju negara sejahtera. oke, baik, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang barisan depan, mundur setengah langkah, karena ibu-ibu polisi yang depan. Mundur setengah langkah. Yang pegang spanduk mundur setengah langkah. Setengah langkah lagi. Setengah langkah lagi, oke? Atur jarak, karena ibu-ibu di depan. Ya, kita aspirasi damai. Secara kita sampaikan secara elegan, beradab, beretika, menyampaikan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan kepada pihak kepolisian yang telah memberikan kontribusi hari ini, mengamankan kami. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi bapak polisi ke depannya. Yang perlu kita sampaikan hari ini, kami menyampaikan aspirasi damai tanpa anarkis, tanpa kekerasan, tentu dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik, saudara-saudara sekalian, angkat tangannya. Saya bilang FSPMI seperti biasa. FSPMI, FSPMI, FSPMI. Hidup buruh, hidup buruh, hidup Partai Buruh, hidup Partai Buruh, hidup Partai Buruh. Terima kasih. Perkenalkan Pak Samsul Bahari, Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Riau. Terima kasih telah mengawal kami hari ini, dan terima kasih pula kepada kawan-kawan Intel dari Poltabes Pekanbaru, dari Pelalawan, dan dari Polda juga. Terima kasih. Baik, hari ini kami menyampaikan ada 4 tuntutan yang perlu kami sampaikan, Pak. Kalau kami tidak menyampaikan, barangkali publik tidak tahu. Tapi hari ini kami ingin menyampaikan, meski secara lisan, secara administrasi kita sampaikan, tapi juga mesti kita sampaikan secara publik agar masyarakat tahu, agar pihak keamanan tahu, pemerintahan tahu, rakyat tahu bahwa ada permasalahan yang begitu signifikan di tempat kami sebagai kelas pekerja. Tapi hari ini kami menyampaikan beberapa tuntutan yang barangkali akan menjadi bahan pertimbangan, baik itu di tingkat daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat di sana. Tapi hari ini saudara-saudara, saya berkumpul di sini, mungkin barangkali perwakilan ini masih kita anggap perwakilan, karena pergerakan kita adalah pergerakan yang elegan. Berapa poin tuntut kita? Yang pertama, kita menolak Perpu Omnibus Law, sama seperti yang dulu-dulu yang kita demo berjilid-jilid, Pak. Kita akan tolak terhadap itu. Mungkin barangkali ada yang bertanya, separuh bagi mereka menguntungkan, tapi bagi kami kelas pekerja sungguh sangat merugikan mereka. Kenapa? Karena kami telah merasakan dampak Omnibus Law itu sendiri. Dan ini bukan kata, tapi kami merasakan sendiri. Karena kami adalah kelas pekerja yang bekerja di sektor perkebunan. Dan kami merasakan itu dampak yang luar biasa. Barangkali mungkin beberapa masyarakat atau beberapa instansi lain juga merasakan, tapi kami merasakan ini. Bagaimana pesangon kami dibayar separuh, bagaimana outsourcing, dan bagaimana segala hal yang menyangkut Omnibus Law. Hari ini lahir pula perpunya, Pak. Setelah kita gugat dan konstitusional bersyarat, tapi lahir perpunya, dan perpunya kita tolak juga, tidak kalah dengan Omnibus yang lama. Itu poin pertama, Pak. Dan kami sebagai buruh kelas pekerja, secara umumnya kami rakyat Indonesia tentu menyampaikan ini secara publik agar publik juga tahu bahwa ada masalah-masalah yang tidak begitu relevan, ada masalah-masalah yang tidak menguntungkan kami kelas pekerja hari ini, yaitu tentang Omnibus Law itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa sebagian ada menguntungkan, tapi bukan kita kelas pekerja. Saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, yang kedua tuntutan kita, Pak, tegakkan aturan ketenaga kerjaan di Provinsi Riau. Masih banyak aturan-aturan tenaga kerjaan yang begitu tidak relevan, tidak begitu konsisten yang ada di Provinsi Riau ini. Hari ini kita mengawal itu untuk menegakkan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang penting. Kami sebagai serikat pekerja mengawal itu. Dari mana kami tahu, Pak?
Kami bergelut di bidang itu Pak. Bagaimana proses PHK, bagaimana intimidasi, bagaimana pelecehan seksual, bagaimana mutasi sepihak. Kami menggeluti itu Pak. Kami di lapangan semua, jadi kami lebih tahu permasalahan-permasalahan di lapangan. Tapi hari ini bagaimana kita menegakkan sendi-sendi peraturan itu, sendi-sendi undang-undang itu agar betul-betul tegak ke atas untuk kami kelas pekerja Pak. Tapi hari ini nyatanya masih banyak peraturan atau aturan tenaga kerja yang belum berpihak kepada kami. Seperti itu Pak. Yang kedua adalah masalah outsourcing Pak. Outsourcing di Omnibus Law sungguh luar biasa Pak. Kalau Bapak keamanan pemerintahan mau bedah itu semua, maka sungguh luar biasa bagi kami, tidak memberikan dampak apa-apa. Bisa jadi ada kontrak sumber. Buat apa kami sekolahkan anak kami tinggi-tinggi Pak? Kalau nanti ketika masuk budaya kerja di kontrak setahun, di PHK setahun, di PHK setahun, di PHK, buat apa? Sementara kami hanya kelas pekerja, mati-matian kami mencari biaya untuk menghidupi keluarga kami, untuk menyekolahkan anak kami. Tapi ketika mereka masuk dalam budaya kerja, sungguh luar biasa. Maka akan terjadi kontrak-kontrak yang seumur hidup. Maka ini mesti kami munculkan ke permukaan Pak. Agar nanti seluruh masyarakat pemerintahan bukan mengatakan, oh ini sebelah pihak, tidak Pak. Tapi kami mengalami sendiri di lapangan, karena kami bergelut dalam dunia kerja. Yang keempat adalah masalah kesehatan Pak. Aturan kesehatan. Ini kami juga bergelut di lapangan Pak. Bagaimana kami menemukan fakta-fakta di lapangan tentang BPJS, tentang kesehatan segala macam, tentang regulasi tidak berjalan sebagaimana mesti. Kami serikat pekerja mengawal itu Pak, sehingga betul-betul sehat itu menjadi hak rakyat yang mesti skala prioritas bagi pemerintahan, bagi kita semua. Itu yang paling penting. Perlu kami sampaikan. Jadi kami datang ke sini bukan hanya menyampaikan omong kosong, tapi ada fakta nyata otentik yang kami bawa ke sini. Karena kami di lapangan bergelut di bidang itu Pak. Kami kelas pekerja Pak. Kami di sektor perkebunan. Kami tahu bagaimana kondisi kawan-kawan yang memanen, kawan-kawan yang mengangkat buah, kawan-kawan yang bekerja siang dan malam, pantau api segala. Kami tahu itu. Tapi apa daya, kebijakan pemerintahan hari ini betul-betul tidak berpihak kepada kami kelas pekerja. Akhirnya perlu dicatat, pada akhirnya secara politik kami tidak dilindungi, secara politik kami gagal. Hari ini kami melahirkan Partai Buruh Pak sebagai alat negosiasi, sebagai alat untuk melancarkan kekuasaan secara konstitusional. Hidup Partai Buruh! Hidup Partai Buruh! Jadi kami bernaung di Partai Buruh Pak. Hari ini kami berbicara kekuasaan Pak. Kelas pekerja sekarang berbicara kekuasaan. Itu yang perlu kita tahu. Karena apa? Karena bagi kami yang dulu kami tidak berbicara kekuasaan, hanya berbicara tentang peraturan tenaga kerja, tapi hari ini kami berbicara kekuasaan yang ternyata kekuasaan itu berperan penting terhadap kesejahteraan dan perbuatan pabrik. Betul kata pepatah mengatakan si gudang ilmu kalah dengan si gudang kekuasaan. Benar dan terjadi pada hari ini kelas pekerja. Saudara-saudaraku sekalian, saya berterima kasih hari ini kawan-kawan telah datang mewakili dari beberapa serikat pekerja dan mewakili dari berbagai kabupaten. Saya berterima kasih. Kita harus menyampaikan aspirasi ini agar publik tahu, agar pemerintahan tahu bahwa kami kelas pekerja tidak baik-baik saja Pak. Kami kelas pekerja tidak seperti yang Bapak anggap. Kalau Bapak mau turun ke lapangan, bagaimana kami melakukan pekerjaan di lapangan itu sungguh miris Pak. Apalagi kami nanti dipekerjakan di tempat-tempat pekerja yang barangkali kami tidak memahami. Jadi itu penting. Yang kedua, kawan-kawan saudaraku, hari ini kalian pusingkan dada kalian kawan-kawan, lenggakkan kepala kalian. Jangan ada berkata sedih dalam hati kalian. Hari ini kalian mengorbankan waktu kalian bersama keluarga untuk datang di sini memperjuangkan. Jadi ada satu pepatah Pak. Kalau Anda ingin melihat superhero tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri Pak. Karena superhero sejatinya ada di depan Anda Pak. Mereka mengorbankan mimpi mereka mengorbankan kepentingan mereka untuk keluarga mereka. Maka inilah superhero sebenarnya. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Hari ini kami hadir mengorbankan waktu kami dengan keluarga hanya untuk memperjuangkan dalam burung besar ada kesejahteraan bagi kelas pekerja. Kesejahteraan, itu saja. Jadi tak perlu jauh-jauh menengok superhero. Hari ini ada superhero di depan kita. Jadi kawan-kawan, ketika kalian berhadapan dengan pihak keamanan yang pemerintahkan, jangan pasang muka sedih, tidak ada gunanya. Pasang muka tegar. Apapun, meskipun kawan-kawan menangis dalam hati kawan karena kebijakan tidak berpihak pada kelas pekerja, tapi pasang senyum. Saya tunjangan 3, kasih senyum terbaik kalian untuk Bapak Polisi.
1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. Tepuk tangan di mana? Jadi nggak usah pasang muka sedih Pak. Kita di sini hanya ya nyampaikan aspirasi bahagia terus kita pulang. Jadi kalau muka sedih nggak ada gunanya. Kita pasang muka bahagia bahwa kalian adalah pahlawan-pahlawan yang telah tanpa tanda jasa dilahirkan dari kelas pekerja. Hari ini kita Partai Buruh. Hari ini Partai Buruh bangkit, Partai Buruh muncul karena secara politik kita tidak dilindungi. Itu yang perlu kawan-kawan tahu. Secara politik kita kalah. Makanya lahirnya Omnibus Law dipicu oleh Omnibus Law itu sendiri. Lahirnya Partai Buruh dipicu oleh Omnibus Law itu sendiri. Bahwa kami kelas pekerja berbicara kekuasaan sekarang. Tidak lagi berbicara tentang kerjaan, tapi bicara kekuasaan. Bagaimana kami merebut kekuasaan secara konstitusional sesuai dengan aturan undang-undang berlaku untuk berkuasa untuk membuat peraturan-peraturan yang lebih sejahtera pada kaum. Setuju kawan-kawan?